Lu dari mana sih ya? Kok tahu gitu? Ada mesin gini ya? Dia punya keahlian itu kok bisa ketahuan gitu? Jadi gini, Bang. Saya ngelihat basic kan sekarang zaman sosmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini ada yang berbeda. Saya yang ambil alih opening. Kenapa? Karena tujuannya ini mau ngulik ownersnya Sandra DRW. Mungkin dari kalian tuh ada yang penasaran, ini siapa sih Sandra DRW gitu? Pengen tahu gitu, awal mulanya dia bikin konten YouTube tuh buat apa, tujuannya apa, terus ngulik kesehariannya dia gimana, sampai titik ini dia bikin usaha apa aja gitu. Sementara kan kalian sering lihat konten-kontennya masalah sedekah atau apa, kok bisa dia punya apa sih ya, sumber dari mana gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kebetulan kalian pasti udah tahu karena tujuannya juga mau ngulik interviewnya dia nih, ownersnya. Udah nggak asing lagi lah. Tapi kebetulan dia nggak bakalan seceria biasanya gitu karena dia yang opening, sekarang saya yang pegang. Oke, langsung aja. Gimana Bang Sandra, sehat hari ini? Alhamdulillah. Cuman ini saya gimana? Kesehatan ini kurang sehat. Soalnya ini agak-agak pilek gitu kan. Ya kemarin juga sempet kabar katanya, Bang, gimana katanya mau bikin konten. Ada yang nanya nih dari komentar, kapan dong bisa ngulik keseharian Bang Sandra katanya. Oh, iya. Jadi gini Bang, jadi Bang Nata ngomong masalah konten YouTube lah ya. Jadi saya ini kan istilahnya konten YouTube saya ini di skincare. Istri saya kan bergelut di bidang skincare. Jadi DRW Skincare. Nah, DRW Skincare itu udah berjalan selama 6 tahun. Cuman di balik DRW Skincare kegiatan banyak kegiatan. Jadi gini Bang, kan ada yang nanya juga ke saya, Bang Nata tanyain ke Bang Sandra itu masalah konten-konten sedekah, menyantuni anak yatim piatu, terus dua apa, maaf kata ya, sumbernya itu emang dari awal niat banget gitu Bang, sering banget bikin kegiatan kayak gitu. Kalau masalah itu cuman dari niat, segala sesuatu juga kita dari niat. Cuman kalau saya sama istri saya udah istilahnya berkomitmen, jadi usaha itu dibarengi sama bersedekah. Cuman yang saya rasain alhamdulillah sampai sekarang kayak gimana ya, kita banyak-banyak bersedekah ya, alhamdulillah usaha sampai sekarang udah menjalani 6 tahun berjalan dengan lancar, nggak ada masalah. Cuma kalau masalah sih emang suka ada kayak lancar-lancar aja gitu. Tapi yang saya sautin Bang ya, Abang itu bisa bersinergi sama istri Abang bikin usaha sampai titik ini tuh bisa dibilang sukses ya Bang. Karena saya tahu dulu gitu, kita kan sering main bareng ibaratnya dulu waktu masih awal-awal ngerintis, sampai Abang dulu dari katakanlah jadi from zero to hero gitu Bang ya. Dari awal-awal Abang buka konter sempet kan? Betul. Iya, buka konter terus itu dulu. Pergi ke pelayaran berapa tahun. Itu kayaknya masih zaman-zaman pakai motor yang 2 tak yang berapa itu Bang ya? Oh iya, itu dulu tahun jebot. Itu gini Bang, kan buat nginspirasi yang lain juga. Kiat-kiat sukses Abang dari awal tujuannya gitu. Sempat kepikiran nggak sih Bang? Oh saya kok sampai detik ini nggak pernah kepikiran dulu pengen punya usaha ini gitu. Ada nggak sih dari awal gitu? Sebetulnya kan yang menjalani skincare itu istri saya. Cuman gini, ada sedikit menginformasikan buat Bang Nata juga dan buat semua. Jadi intinya yang udah rumah tangga. Jadi kita kalau udah rumah tangga itu harus menjalani usaha itu harus ngeklop Bang Nata. Harus dalam artian harus ngeklop itu kita harus sama-sama gitu kan, sama-samanya. Kayak gini lah, contoh istri saya kan yang main di sosmed, terus ada yang closing, misalkannya konsumen, saya yang marketing. Cuman dulu, cuman sekarang alhamdulillah saya udah ada karyawannya gitu, ada manajemennya lah gitu. Ya dengar juga kemarin alhamdulillah ya sudah buka buat treatment yang buka cabang yang di. Ya betul, di Cibodas itu, di Jalan Cibodas. Alhamdulillah di Cibodas juga berjalan lancar gitu. Cuman kuncinya itulah, kita harus bersedekah. Oh jadi inti dari konten-konten yang Bang Sandra bikin itu sebenarnya saya mewakilkan aja sih, nggak ada sogokan dari dia. Lu harus bilang gini pas nanti podcast, enggak. Mungkin intinya
Bang Sandra bikin konten itu bukan bertujuan buat ria juga, enggak ya? Saya nggak ada tujuan ke sana. Cuman dari dulu sih DRW Skincare, terutama Tresna DRW Skincare Tasikmalaya itu banyak kegiatan semacam santunan, terus ke Pati Jompo, ada Jumat Berkah. Cuman dulu saya nggak sempet di video gitu lah. Cuman dipikir-pikir, mendingan kayak di video kayak gitu. Cuman dimasukin ke YouTube, iseng-iseng ke YouTube. Ya alhamdulillah, istilahnya yang subscribe dan yang like juga banyak loh. Kok saya juga kaget loh. Banyak ini yang subscribe, mungkin terharu apa gimana lah gitu. Enggak, kalau dilihat di konten juga Bang, kadang kan ada yang bilang kok Bang kontennya random gitu, ada yang husnul fat itu, yang husnul pesantren ya kita Betul. lihat. Itu emang aslinya Husnul kan kayak gitu, saya juga tahu aslinya Husnul tuh kita waktu saya kan sempat ikut jadi meranin Bang Robot itu, maaf kata ya, Husnul emang aslinya kepribadiannya Jadi tiap hari. saya kenapa ngangkat dia Husnul? Pertamanya kan adik saya namanya Indan ke rumah membawa Husnul. Saya ngobrol sama Husnul, kan ternyata Husnul ya maaf agak kekurangan. Ada ini ya. Cuman ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihannya Salutnya ya bahasa dulu yang ngomong lah. bekerja keras, membantu orang tuanya kayak semacam jualan gorengan. Pas saya ngobrol sama dia, ternyata dia anak yatim. Nah, saya perhatiin sampai dia masuk pesantren, dipesantrenin gitu. Oh, jadi nggak ada settingan kita ngejual apa sih? Kadang kan maaf kata ya, lu mau bikin konten buat ngejual iba aja gitu biar Nggak ada orang saya empati nggak punya tujuan ke sana. Cuman dia basicnya anak yatim dari semenjak kecil katanya gitu. Makanya saya sama si Husnul, malah sama ibunya juga pernah Husnul diajak jalan-jalan, dibeliin apa. Oh ya, waktu pertama Husnul ketemu dibawain sama Ikan ya. Sampai sekarang Husnul suka ke rumah, kayak keluarga lah gitu. Jadi enak lah Husnul orangnya, gimana lah. Dia meskipun ada kekurangan, dia cuman nggak gengsi gitu. Bagus sih Bang. Jadi mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan lain sih. Ini termasuk dari saya aja ya. Bang Sandra DRW gitu. Dari awal ada yang nanya, Bang, ini tujuan bikin YouTube buat ngikangin produknya sendiri atau emang iseng, apa emang ada tujuan lain gitu, Bang? Katanya sih ada yang nanya juga, termasuk saya sendiri pengen nanya gitu. Soalnya kan dari dulu basically-nya dia emang sering ngutak-ngatik apa gitu. Cuman kok ujung-ujungnya pengen bikin channel YouTube terus bikin konten. Jadi sebenarnya tujuannya apa gitu? Enggak, tujuan saya kan untuk memotivasi masyarakat gitu. Cuman saya juga istilahnya masih belajar, belajar istiqomah kalau bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arabnya kita sama istri itu istiqomah. Oh, jadi sambil gini lah, ibaratnya kita bikin konten juga suatu saat karena manusia kan kadang lupanya Jadi Bang ya. gini, siar berjalan. Nah Siar gitu, berjalan jadi lah ya. harus kalian pahami juga kalau misalkan kadang kan gini ya, orang tuh berbuat baik mungkin salah satu dari 10 orang itu masih ada yang nyinyir gitu ya. Iya. Jadi sekarang udah tahu kan Bang Sandra DRW itu bikin konten sedekah atau tentang ngerangkul Husnul, bukan menjual iba buat menarik empati orang, enggak. Terus bikin konten sedekah juga bukan niat buat teriak, enggak. Bang Sandra udah mungkin, jadi takut ada yang salah paham. Ini tuh buat memotivasi gitu. Jadi Betul. awal sebagai bentuk rasa syukurnya juga Bang Sandra kan Bang ya. Betul, jadi ya. dia ingin menunjukkan kasar-kasarnya gini, gua bisa, lu juga bisa gitu. Gitu kan Bang? Betul. Kurang lebihnya kayak gitulah. Cuman kan ada peribahasa, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu. Gitu. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu, kalau menurut saya itu bagus. Cuman siap nggak sih kalau misalkan suatu saat ada yang komentar, Bang, lu mau apa-apa dikontenin, sempet kan waktu Iya. kita ngobrol katanya ada cibiran-cibiran, Bang. Betul. Masukin YouTube, padahal banyak saya yang jadi saksi kebaikan dia yang serta-merta harus bikin konten. Itu gimana Bang ngadepin cibiran-cibiran kayak gitu? Kalau menurut saya sih, saya sama istri berpandang lurus saja lah. Nggak istilah, misalkan ada yang komen kayak gitu, nggak didengar. Cuman hanya Allah lah yang tahu gitu. Kalau masalah itu. Oke lah, alhamdulillah. Tapi gini Bang, Abang kan nggak kerja sendirian nih. Iya, bikin betul. konten nggak mungkin Kong. Iya. Misalkan Abang
kemarin kayak bikin konten tentang Husnu kan saya juga nyoksin buset banyak krunya banget. Itu tuh cara ngerangkul mereka orang-orang terdekat kan ya. Iya. Kayak misalkan dulu yang sepermainan, dulu yang nemenin abang ngerintis. Itu kalau boleh tahu mereka kan juga kan ada di belakang, maaf teman-teman. Ada di belakang layar. belakang Kita panggil aja apa gimana, Ya, Bang? jadi gini, sebentar. Jadi saya gini, kunci rahasia bisnis dan rahasia bisnis terutama lah ya, kita nggak bisa sendiri. Jadi kita harus menggunakan orang lain gitu. Kita- termasuk kalau kayak YouTube juga kan ada kameramen, ada yang bawain barang kan gitu, ada yang seksi misalkan peralatan bawain makanan, seksi bawa minuman, konsumsi, ya. nah seksi konsumsi. Kemarin juga seru, kan saya ikut juga berperan gitu. Kok Bang Sandra mau gitu ngerangkul orang, sebenarnya termasuk saya kan amatiran juga ya. Jangan bilang profesional, wah itu yang perannya Bang Robot sok-sokan nih, muka openingnya Bang Sandra. Bukan gitu, kan emang hari ini kan dia Jadi narasumber. intinya kita mah sama-sama belajar lah. Jadi nggak ada apa-apa, kita belajar berkreasi ya, berkreasi Berkarya apa ya? berkarya, belajar berkarya. Jadi istilahnya nggak ada istilah saya so jadi gini, jadi enggak. Kita belajar berkarya meskipun kita kan lokasi di kampung lah ya, saya di kampung, saya tapi nggak kampungan gitu. Seru banget Bang. Jadi gini Bang, biar nambah-nambah apa sih ya, kepenasaran orang Bang, pengen liatin dong kameramennya sama kru-krunya ke sini biar Cuman kru tahu. saya, kru Sandra Iya, DRW semua itu kan ya. sampean kan ada di sini. Terus si Warpa di belakang layar ada ini lagi pegang kamera. Cuman kasihan juga ntar Warpa ke sini. Yang lain pada nggak ada, termasuk Husnul. Nah, Husnul itu bintang tamu saya itu, bukan bintang tamu. Apa Itu disebutnya? pemeran utama. Pemeran utama lah Husnul. Cuma Husnulnya kayak nggak ada gitu. Pas tadi di WA nggak aktif, dia checklist satu. Cuma ntar kita panggil si Warpa. Apa aja ya? Kameramen Ini saya. kameramen sama ada. Dia punya pengalaman pribadi nih. Iya. Jadi gini, dia kalau kita habis ngonten terus ngeliat hasilnya, sering ngedumel ke saya. Gua yang capek-capek nggak pernah muncul, mau dari video. Nah, resikonya kameramen emang kayak gitu. Cuma kesempatan sekarang Bang, karena mumpung kita lagi ngebahas tentang semua karyawan, apa kru yang buat konten YouTube Abang ya. Iya. Mending panggil sekarang aja, kita tanya-tanya biar dia masuk kontennya Oke. juga. Kita panggil aja di belakang layar juga Bang. Kasihan. Wah sini Wan. Wah, sini Bang. Ya. Sore sama. Nih, buat yang penasaran selama ini yang wah Bang, Tapi ini kita sambil ngerokok lah bebas ya. nggak apa-apa lah, karena emang kan nggak sengaja kita nggak ada disponsori. Iya. Nggak. Kita nggak ada sponsor dari apapun ini. Kita nih buat yang penasaran, Bang, itu yang kameramen kok hasilnya smooth banget, handal banget nih kameramen di balik konten ini. Sehat, War? Alhamdulillah Bang Nata. Gimana Bang Nih, Nata? Alhamdulillah. Cuma Gua kita juga kan, kita kan saya- belajar lah, setelah belajar Ini lah. sebelumnya minta maaf dulu. Saya pakai setelannya kayak nggak gini ya. apa-apa, karena emang kameramen tuh ada kayak biar kalian enak katanya lebih Iya. relax ya. Iya, lebih rileks gitu. Sekalian ngerokok dulu Bang, Iya, iya. biar enak, enjoy aja. Ini keseharian kalau misalnya nih, ada pertanyaan dari saya juga ngewakilin sama masyarakat yang nonton ya. Bang, itu Bang Warpa orangnya gimana katanya? Selain kameramen, kesehariannya ngapain Bang? Duh, kalau ngomongin keseharian ya, selain bergabung sama Bang Sandra nih, keseharian sehari-hari saya sih cuma di rumah palingan ada yang kan saya buka usaha kecil-kecilan lah, gitu, yang ada cetak foto kayak gitu. Saya kan punya Jual pulsa juga lah ya? pulsa juga gitu keseharian saya. Kalau Bang Sandra nyuruh ya katanya ke studio lah kita bikin konten. Ya ayo. saya Jadi ikut, awal-awal gitu. gini ya, nih bagusnya Bang Sandra, maaf bukannya gua muji depannya ya Bang. Iya, Banyak gimana? saya jadi gua aduh sosokan banget. Jangan terlalu bodoh, jadi saya jadi malu. Nggak, bukannya muji Bang Sandra juga. Bang Sandra itu, ini kan Bang Warpa dengar-dengar dia otodidak loh. Jujur aja, mungkin ada beberapa orang suka nggak sukanya, tapi kalau menurut saya dia handal banget. Dari otodidak kan Bang ya, dia nggak ada basic sekolah. Misalkan Videografer, fotografer. videografer nggak ada kan ya? Nggak ada, saya malahan sekolah basicnya di gambar arsitek Bang. Iya. Iya, lu kan TGB kan ya? Arsitek Bang. Nggak nyambung. Nggak nyambung sama Tanya sekali. aja langsung Bang Sandra, Bang. Itu kepikirannya awalnya gimana sih? Kok Abang itu bisa mikir, saya harus ngambil kru dari mana sih ya? Kok tahu gitu? Ada mesin gini ya? Dia punya keahlian itu kok bisa ketahuan gitu? Jadi gini, Bang.
Saya ngelihat basic kan sekarang zaman sosmed. Kalau si Warpa ini suka ngupload karya-karya dia, video iya, dia. kebetulan saya juga dia pakai handphone kan. Pas dilihat, lumayan bagus nih Iya, orang. serius, Bang. Ada istilahnya dia berbakat di videografi. Cuman kalau fotografi saya belum dites kalau foto-fotoan kan. Cuman kalau di video dia dilihat di IG-nya, di Facebook, dia lumayan bagus gitu kan cara-cara ngambil angle. Dia juga dengar-dengar adminnya yang megang organisasi Sting ya. Iya. Iya, dia yang megang Bang. Jadi Oh iya, Sting ya, tahu kan? tahu. Iya, itu yang kalau misalkan ada kegiatan anak-anak Sting itu, nih pengen tahu adminnya dia. Dia yang rela-rela bawa kamera, ngeliatin kegiatan anak-anak makan, anak-anak berenang, apa aja yang mau hiking, dia yang megang kamera. Sementara dia nggak pernah masuk. Dia sempat ngedemo ke saya, gua mah rugi katanya. Kenapa rugi? Jadi kameramen nggak pernah masuk video, nggak pernah masuk foto. Ya itu udah resiko kameramen emang ya. Begitu. Ya iyalah, si kameramen pas harus di depan ntar yang pegang kamera siapa? Saya mau nyimpulin aja Bang, buat Bang Sandra makasih banget gitu saya ngewakili anak-anak segenap kru yang bertugas juga. Katanya makasih banget Bang, mau ngangkat anak-anak yang Abang lihat punya potensi, terus Abang masukin ke apa sih ya krunya Abang gitu buat bikin konten. Makasih banget, ini ngewakilin anak-anak aja, termasuk mungkin sama Bang Warpa juga ya. Mudah-mudahan kedepannya gitu kita bikin konten yang bisa lebih menginspirasi orang lain, lebih gitu bermanfaat kan, lah ya. bermanfaat ya. Mudah-mudahan ke depan kita ada kemajuan lebih lah, karena tujuannya mungkin Bang Sandra atau Bang Warpa juga sama. Kita itu ngebangun channel ini tuh ibaratnya nggak kayak iseng-iseng orang kita bikin video yuk sembarangan atau gimana enggak. Kita emang juga kan kadang ada briefing dulu Ya, briefing dulu ya. Saya juga sempat ngobrol sama si Warpa. Kita istilahnya kita sama-sama belajar. Cuman dalam istilahnya kita di otak kita, di pikiran kita jangan ada kalkulator. Dalam artian kalkulator itu jangan terpicu sama uang. Masalah itu berjalan. Itu yang sempat Kalau misalkan gini, ini digaji berapa? Misalkan ini bayarannya gimana? Nah kalau kita berpikir kayak gitu, nggak tahu lah. Kalau saya sama istri dulu juga kayak bisnis lah, contohnya bisnis nggak nguntungin untungnya besar. Cuman kita ngelihat dulu ntar konsumennya kayak gimana. Yang penting udah banyak dulu lah baru. Ya. Termasuk ini juga Warpa juga ntar juga mengalir kalau masalah itu. Ya kalau pemikiran saya kayak gini Bang. Jadi apa-apa tuh jangan dulu menjurus ke uang, karena uang itu bukan segalanya. Ya, tapi benar. segalanya kan butuh uang kan. Betul. Tapi salutnya gini, ilmu Bang. Nah itu ilmu. Kita tuh di sini tuh di Sandra DRW tuh sama-sama belajar, belajar bersama. Kalau belajar sendiri emang bisa, tapi dengan cara lambat. Kalau belajar bersama udah cepet. Iya, makanya saya tanggapnya cepet. sambil jalan kata lah saya ya. juga tadi berjalan. kita nggak bisa berdiri sendiri. Iya. Jadi keinget waktu bikin bukan konten sih ya, emang itu mungkin realistis waktu kita khusus mau pesantren. Iya. Kan kita nggak mikir dana yang harus keluar berapa, nggak ngitung ke sana bahkan ya. Nggak ada list kita harus nanti buat kameramen jatah segini, nggak ada ya. Nggak ada. Yang penting kita berangkat dulu aja, niatnya Jalanin dulu, baik. iya, jalanin dulu aja. Contoh saya kayak bikin channel YouTube. Saya nggak pas awal bikin channel, saya nggak ada istilah saya harus digaji sama YouTube, nggak ada. Saya itu mengalir aja. Ntar juga lah masalah itu mah ngikutin lah. ngikutin kalau masalah itu. Cuman alhamdulillah saya udah di monet. Syukur-syukur Bang. Mudah-mudahan bercair. Sebenarnya dalam hati kecil kita nggak munafik. Kita nggak munafik ya, kalau misalkan YouTube segera cair ya cepat. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah Cuman gitu. saya udah Itu bonus lah anggapnya. istilahnya udah bukan ikrar apa ya disebutnya kalau janji itu bahasa Arab dikit. Ngajar. Nazar Ngajar. ya, nazarnya. Saya ini bikin konten udah dapat gaji dari YouTube, saya mau dikasihin semua full 100%. Misalkan contoh Husnul ke pesantren mana, buat ke kru kan, buat ke si Warpa, buat ke lo juga kan, buat ke anak-anak, pokoknya ini Yang saya membutuhkan lah. Saya digaji sama YouTube blek sekian misalkan kan, saya nggak bakalan diambil, ini modal saya di kemarin nggak ada. Kalau buat saya mau di istilahnya kalau bahasa ini kan mau direcah lagi kan. Nih buat si Anu. Bagi lah Bang. Iya, nih buat si Anu, nah gitu. Saya lihat saya nggak ada
istilah pingin buat saya sendiri nggak ada. Bener. Makasih sebelumnya, tapi emang kadang kita juga yang ikut ya, kayak saya sama Bang Walpa kan udah bilang ikut sama Bang Sandra, sempet nanya gitu, lu digaji nggak? Ini enggak lah, bikinnya kadang kata Bang Walpa tadi ya, yang penting kita jalanin aja dulu sambil bekerja, dengan sambil keikhlasan belajar. lah. Kalau jalanin, kalau nggak ikhlas ya ngapain gitu ya? Berat. Iya berat gitu. Jadi Cuman- ikhlas lah. Kemarin juga kan sempat dia masih apa itu paling track paling jauh saya launching di RW Trans. Oh, yang Ke kemarin, Bandung, yang ke kemarin Bandung, dia. ke Bandung. Saya sampean nggak ada lah. Nggak ada lagi keluar kota kan. Dan kebetulan lebih sibuk juga. Iya. Di sini jangan salah paham ya, kalau misalkan ada konten-konten, lah itu kok Bang Robot nggak ikut katanya. Ada kesibukan Emang kan masing-masing. keseharian kita tuh kadang-kadang freelance. Jadi beda-beda. Dia ada kameramen. Kalau Bang Sanda udah pasti dia fokus ke produknya skincare di RW ya, Iya. sama istrinya bikin usaha. Teman kalau nanya yang lain-lain nih, kayak itu Bang Robot, Bang Nata kerjaannya apa tiap hari? Kalau saya freelance, apa aja bisa diambil, yang penting ada yang nyuruh kerja gitu. Kebetulan waktu kemarin Bang Sandra sama Bang Walpa ke Bandung, mau pas launching di Hutan nggak ikut. Oh, lu di mana Tat? Katanya. Lagi di luar kota, lagi ada kerjaan. Nah itu kadang kita bukannya nggak kompak, karena emang freelance itu tugasnya gitu. Kalau ada yang nyuruh, nggak ada satu ditutupin sama yang satu. Kayak konten kemarin Husnul kan ya, Iya, iya. ada Bang Ari tahu sananya. Itu Bang Ari mana kok nggak ada? Terus Bang Ferry, Iya, Bang Bang Ferry. Hikmah, Iya. Bang Wildan Oh, juga. si Iqbal itu yang bawa sikat. Konyol banget. Sampai ditonjok. Iya. Nggak, itu demi konten, karena kita di belakangnya udah maaf-maafan juga. Sebenarnya juga ada Bang Wildan. Bang Wildan tuh yang sering banget yang bantuin kita. Kebetulan dia juga lagi nggak hadir hari ini. Iya. Nggak tahu kali Ada kesibukan di rumahnya katanya. Emahnya ya. Dia tuh lagi siap-siap apa mau UTS katanya. Ya jadi intinya ginilah, kita harus kompak dari segala sesuatu juga harus butuh kekompakan. Apalagi kita membangun tim, membangun grup lah ya. Kita harus kompak. Jangan ada yang egois harus gini. Kita harus ngikutin kalau kita misalkan gini. Oke, setuju. Nah gitu. Jangan sampai bertolak belakang lah. Jadi sama-sama biar enak gitu. Soalnya kan ini juga penghasilan apa kata saya juga kan masalah gaji YouTube segala macam lah bla bla bla. Kita juga terbuka, silahkan ini ada segini kita dibagi. Kita udah paham sih Bang, sebenarnya juga yang ikut Abang juga nggak ada nuntut gitu. Walaupun kadang mau ngomongin masalah emang nggak capek bikin konten nggak dibayar, kan udahlah itu mah udah dibahasnya, jangan terus nuntut masalah uang. Ini kita berkarya aja dulu gitu. Iya. Yang penting kita ilmunya aja dapat. Yang penting belajar kan sambil belajar. Kalau udah punya ilmu, dapat ilmunya, uang itu ngikutin. Nah itu, jadi kayak uang tuh emang, bacot lu cuman nggak butuh duit, enggak. Jadi kita nganggapnya bonus. Bonus. Butuh, tapi nggak dipaksa. Kita Iya. nggak ada terobsesi ke sana gitu. Yang penting bikin konten YouTube harus ngasihin duit, enggak kan ya? Iya. Wah sok kaya enggak. Kita emang Butuh, iya, emang butuh. Iya. cuman berkaya lebih diprioritasin gitu Iya. ya. Tuh. Yang nomor satunya belajar, terus ada ilmu. Kalau udah ada ilmu, ya pasti ngasilin uang. Jadi gitu sambil jalan lah. Sambil ya. berjalan gitu aja. Cuman jangan terlalu istilahnya di pikiran itu uang Iya. aja kan gitu. Bertujuan ke uang kita juga mengalir lah kalau masalahnya kalau menurut saya gitu kan. Karena juga saya lihat nih, kalau hasil editing semua yang udah konten-konten yang udah diupload, nggak ada sistem di YouTube juga nggak ada iklan. Abang rekomendasiin skincare-nya yang di RW kan ya? Iya. Emang kadang kayak iklan-iklan kayak gini wajar lah, karena emang YouTube-nya juga sangkut pautnya bisnis abang ini kan ya, bisnis abang sama isi abang gitu. Jadi gitu aja sih Bang, paling pengen nanya-nanya yang udah penasaran mungkin penting nggak pentingnya konten ini. Saya cuma ngasih tahu, takutnya ada yang selama ini di balik konten-konten Bang Sandra Siapa aja? siapa aja, ada apa aja yang dibikin, terus prosesnya gimana. Belum 100% juga, mungkin kedepannya kita bikin podcast lagi, ngebahas, mudah-mudahan krunya kan semua ada. ya. Tapi Kayak- sebentar, ide-ide kayak ngobrol-ngobrol kayak gini di suasana alam Nah, kayak gini. Ini siapa? Ini kamu ya? Sebenarnya gini Bang, kita kan ada studio juga. Sebenarnya ada studio kan, Iya, emang yang ada, podcast iya. sama Husnu itu studionya Bang Sandra, bukannya studio kita. Ya, anggaplah studio kita. Tapi kenapa kok Bang, kalau di alam kayak nggak modal? Bukannya nggak modal. Anak-anak itu kadang lebih lepas, lebih rileks. Gitu kayak di tempat-tempat kayak gini. Kebiasaan kru kita itu kalau sebelum bikin konten ngopi-ngopi kayak di emperan gitu. Iya. Jadi kalau di studio itu Terbatas lah. terbatas, terus kayak kelihatan kaku gitu. Orang-orang yang biasa hidup
selonjoran gitu gimana. Terus dikasih studio kayak nanti kelihatan gini, Bang gimana Bang, sehat Bang? Lebih baik kayak saya yang inisiatif sama Bang Warpa. Udah Bang Nata, kita bikin tema alam aja katanya. Belain bawa meja kursi, emang dekat juga sih sebenarnya di belakang. Ntar kita bikin podcast gimana kalau di kolam. Di tengah kedepannya kolam. bisa. Pakai baung bebekan itu. Jadi sambil ngobong kita jauhan gitu. Kasih yang kameramen. Dia pas ngesut Bang war nggak ada. Bisa kalau saya dibagi dulu lah. Lokasi gampang Citanduy. Jadi pas beres kita di Banjar. Kalau enggak ntar di pohon. Bisa itu di rumah pohon bisa. Nah sebenarnya keseharian yang oke itu kayak gini. Barusan ada ketegangan itu, karakter-karakter yang dibungkam tuh masih nggak 100% kita gitu. Sebenarnya setiap hari itu kayak kita tuh sebenarnya kayak gini, kocak gitu. Cuman buat konten YouTube harus ada seriusnya lah. Maafin kalau misalkan ada omongan atau kata-kata pada celamitan banget. Ya kita real gitu. Kita nggak ada settingan apa-apa. Nggak ada acting wah sok dibikin maaf ya kayak konten-konten YouTube yang dibikin wah sok cool atau gimana. Bebas aja lah. Iya. Karena emang Bang Sandra juga ngizinin, dia yang punya yang punya channel ya. Bang Warpa emang banyak kayak gini gitu, sama Bang Sandra juga semua kocak. Cuma kalau di konten-konten yang sebelumnya kan Bang Sandra opening kok ceria, yang ini enggak karena dia pengen jadi narasumber. Jadi agak sedikit tegang mungkin mengeluarkan jawaban-jawaban yang harus saya tanyakan gitu ya. Ya jadi gitulah masalah kegiatan, yang penting kita semangat. Kita ada kemauan. Gitu, ada kemauan kita harus tetap berkarya. Apalagi kan zaman sekarang, zaman sekarang kan sedikit-sedikit di video kan gitu. Banyak yang viral kan kayak gitu. Jadi kita tuh jangan jadi korban teknologi, jadilah penikmat teknologi. Nah, itu benar. Kita jangan setidaknya kita harus mengikuti gitu. Iya, mengikuti zaman. Zaman. Jadi kan apa-apa sedikit aja kita mainnya HP. Bocah-bocah kan sekarang main HP. Jadi kita tuh bikin channel tuh buat menginspirasi. Nah, itu juga gitu. Mirisnya zaman sekarang. Maaf kata ya, kita nggak ada tujuan bikin. Ada tuh, maaf bukan sesama YouTubers yang lain, mohon maaf banget. Kita harus sesuaiin fakta sama judul. Kadang-kadang kita ngelihat judulnya gini, kontennya dalam. Jadi kita ngejual judul yang nggak jauh dari kontennya gitu. Harus disesuaikan judul lah. Itu kita sepakat banget lah ya. Saya juga udah ngomong sama Bang Husnu, Bang Sandra. Husnu nggak ada. Saya keingetan terus. Dia pemeran utama kan? Iya benar serius. Udah beberapa hari nggak ada dia. Gimana? Terus sebentar. Gimana ntar kita justru kalau udah podcast ya. Ntar kita ngobrol dulu sama si Husnu, kita ajak kayak gini. Podcastnya biar lebih bebas. Betul. Karena kemarin yang waktu di studio, udah lihat kan, tegang banget ya. Karena emang dia kalau lihat, Bang, ini ada AC katanya, nggak bisa ngerokok juga. Kan sekarang kan lagi pesantren. Iya. Ntar mungkin ada liburan. Ada liburnya ya. Ada liburnya. Kalau nggak, ntar kita sekali-kali kita nengok sana. Ini kumpulin juga semua. Kalau misalnya kita lebih perlebar lagi, ininya kan masih ada Bang Wildan, Bang Ari, Bang Hikmah, Bang Ferry. Harus kumpulin aja semua gitu. Masih ada orang-orang di balik Cuman layar. Cuman saya terharu sama Husnul. Jadi istilahnya ibunya, dia merasa sedih dan bahagia. Dia sampai masuk pesantren gitu. Sampai sama saya, banyak terima kasih. Cuman saya, ya Bu, sama-sama udah segitu. Bagus Bang, itu makasih banget sama. Kalau Husnul kan, maaf ya, kita bukan ngangkat cerita dia tuh sekali lagi, bukan ngejual kesedihan dia. Kita cuman dia tuh jadi inspirator sebenarnya Bang ya. Dari keterbatasan dia salut lah, sempat saya juga terharu ya. Bukan dari tadi ngerokok terus, mengata lagi pilek apa nggak berasa gitu, cuma ada berasa kan, cuma pilek di dalam. Kita juga ngerokok sebenarnya bukannya nyontohin nggak bener nih, kan kita real. Ini kan kontennya yang real. Ini kan alam terbuka alam terbuka terus real. Nggak bakalan kayak ngerokok, soalnya di AC. Kita tuh jauh dari anak-anak ya. Tapi nggak ngerokok. Tadi mau pengen ngerokok, jadi nggak ngerokok dulu. Aduh, kita nyobain dulu satu. Itu tegang nggak sih? Ini kaki-kaki dia baru mau masuk konten, baru dia gemeteran. Padahal sebenarnya kalau di belakang, gua nggak masuk video. Karena baru konten ini. Iya, banyak konten dia mulai. Penasaran dia. Kalau yang penasaran ya, ini wujudnya gitu. Ini yang suka ngedumel kalau misalkan habis beres kita nge-shoot,
habis kita terus upload video, gua nggak pernah ada. Jadi kalau kata bahasa Sundanya, "Ai urang ka mana?" Nah, gitu ya. Muruku sunu. Ya kalau ada yang nanyain ya ini gitu. Jadi nanti sebenarnya banyak banget dari teman-teman Abang Sandra juga yang kita sekampung, ya kayak Bang Budi, Bang Dadan, Bang Play, semualah yang nggak bisa disebutin satu persatu. Bang Diki. Ada sih rencana sama anak-anak, katanya mau bikin cerita pendek. Ntar kita lihat cerita pendek sama Pak RW. Pokoknya Itu Bang Budi. Ini Kita paling seru konsep. sebenarnya itu. Dari dulu kita pengen ngait banget. Kan banyak lah anak-anak juga ya. Di sini kan bikin apa sih? Bikin karyanya itu nggak cuma orang-orang ini aja gitu. Iya. Lingkungan kita kan nyebar ya. Iya. Sementara kita kenal orang-orang anak-anak yang kompak banget. Cuman nggak, itu karena kesibukan sebenarnya. Karena Bang Budi juga kerja, Bang Betul. Dadan, Bang Play juga punya kesibukan. Jadi tolonglah nanti aja kita bikin skenario lagi buat bikin konten tentang anak-anak. Saya terus terang kemarin waktu cerita si Husnu tukang gorengan itu kan nggak di konsep loh ya. Iya, nggak di konsep itu. Langsung kita lagi acara pada nongkrong, yuk kita shoot. Yang hasilnya dari Gimana kita ini ceritanya? Mak gini, udah langsung jadi. sebenarnya maaf kata. Dari awal bikin konten, Bang Warpa, Bang Sandra, Bang Wildan, semua yang ngebantu. Kita nggak pernah dibantu sama narasi, kita nggak pernah dibantu sama skenario, briefing aja cuman buat beli kopi sama rokok. Itu dikit. Jadi kalau konten-konten, ini konten-kontennya amatiran, emang dari awal juga gitu. Kita nggak bisa sok profesional, wah harus terkonsep gini-gini, enggak. Yang pentingnya apa yang ada di diri kita, muncul ide-ide kita, keluarin. Jadi langsung. Langsung. Ya, langsung. Alhamdulillah juga ya, mungkin makasih banget buat yang udah support ya. ya udah support, apalagi yang udah subscribe, juga udah belain komen, juga mudah-mudahan channel ini berkembang. Amin. Kalau misalkan kontennya random, nanti ada yang apa sih, bagi-bagi sedekah lagi, terus menyantuni anak yatim piatu, pergi ke rumah-rumah yang kita tuh gini apa itu, terus ada Husnu lagi, jompo lah, kayak terus ada jompo. konten tentang Mas Husnu lagi ya. Iya. Itu karena emang kita real dalam artian tuh nggak ada dalam satu channel harus itu mulu gitu, jadi nggak monoton gitu. Itu tujuan Bang Sandra, Bang Warpa juga gitu kalau briefing gitu ya. Terus ada istilahnya di channel saya itu ada berkunjung ke pesantren. Nah itu kan jadi yang saat itu kita harus ada kegiatan, kita bikin konten gitu. Iya. Jadi nggak ada settingan nanti bikin sedih ya, nanti bikin ini, real aja Nggak ngalir. ada kalau masalah itu. Alhamdulillah sih Bang ya. Ya udah kadang gitu, nanti kita ada rencana. Jadi biar orang-orangnya yang nggak ini terus di kontennya Bang Sandra, nanti kita rangkul anak-anak yang lain. Keseruannya begini, sebenarnya kocak-kocak banget. Belum ada Bang Budi, Bang Dadan, Bang Pai. Kalau Bang Budi, kalau menurut saya itu Bang Budi harus jadi peran penjahat. Ya, Enggak, soalnya jadi- kan si Budi itu kekar. yang gitu kemarin kan. kata Bang Adi juga gitu Bang, Iya. katanya bikin konten dong, cuman kita bikin kayak bukan yang niruin preman pensiun, bukan. Iya. Kita bikinnya yang versi kampung ya. Iya. Jadi kayak kita, dia kubu Bang Budi nih, Iya. ini kubu Bang Ari. Kan dari pimpinan gue yang kemarin konten yang Husnu, Bang Ari pimpinannya. Iya. Nah nanti ada ketemu Bang Budi, belum lagi Bang Bob yang badannya Oh, iya. Bang Iya, Bob iya. itu. Nah, itu kan serem. Nanti bikin konten lagi lah. Tunggu cerita berikutnya aja. Mudah-mudahan yang untuk saat ini semakin berkembang aja dulu ya. Untuk semuanya ya tolonglah support kita. Nah, Kita nggak maksa, nggak cuman maksa. untuk berkarya. Berkarya. Sama-sama bantu lah. Sama-sama Ya. bantu gitu. Karena kita juga, ini boleh nggak disebutin sebenarnya ria ya, pendapatan kita juga kalau misalkan insya Allah kan kata Bang Sandra, kalau udah najar mudah-mudahan semakin berkembang yang pendapatan dari YouTube ini, insya Allah lah kita harus ada inget-inget sama yang lain yang Harus, membutuhkan. itu mah harus. Apalagi kita disedekahin. Gitu aja, dukung terus channelnya Bang Sandra. Mungkin untuk saat ini ya gitu aja dulu, soalnya kan kebetulan kepepet juga, nggak, meskipun krunya kumpul semua, alhamdulillah masih ada ini tim inti yang 2 kameramen sama ownersnya. Kalau saya kan pemain cabutan.
Kayak Bang. Enggak kayak kalau angkot supir tembak. Oh, supir tembak ya. Kalau misalkan ada, Nat, ada di rumah, ada. Ayo konten gitu. Seru-seruan aja. Tapi alhamdulillah Tapi sih. ngomong-ngomong, itu kopi kan diminum. Tegang bang, serius. Sebenarnya kan nggak enak ya. Jangan banget Saya gitu kan. udah habis. Lah, kopi punya saya ini mana ini? Kan 3 ya. Oh di belakang. Tadi dia duduk di belakang kamera. Ya udah mau makasih ya. Dan mudah-mudahan kita ngebangun channel ini dengan Betul. niat yang baik, tujuannya Udah baik. tetap belajar semangat. Yang penting ada kemauan. Udah aja segitu. Ada kemauan. Responnya gitu ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya tunjukin aja. Maksudnya gini, dari kepribadiannya Bang Sandra, Bang kita ngewakilin kalau misalkan bikin ini tuh berkarya aja dulu gitu. Alhamdulillah sampai detik ini meskipun kita nggak sok-sokan kayak YouTuber udah terkenal, enggak. Jadi kita mau ngejelasin aja proses kita sampai di sini tuh kayak gini gitu. Iya. Ya udah kayak gini aja dulu. Mudah-mudahan ke depan semakin berkembang kan gitu kan ya, bener. Iya, iya. Dukung aja lah. Kita niatnya baik, coba ngasilin yang baik, nah mudah-mudahan responnya juga baik ya. Iya. Oke, saya tutup dulu Bang Sandra. Oke. Ini saya opening sama Jadi closing, sekarang saya yang pegang. Ini channelnya yang Sandra DRW, dia dikuasai sama Bang Nata. Bang Nata, iya. Soalnya kan dia narasumber, Bang Warpa narasumber. Sekarang dia masuk ke video. Selamat Bang Warpa, sudah bertahun-tahun nggak sih bertahun ini kita baru channel ya? Saya udah- setahun, udah setahun. tahun, iya. Nah, nih sudah setahun dia masuk konten, alhamdulillah. Baru kali ini. Tidur nyenyak. Soalnya dari bulan-bulan kemarin kalau nge-WA ke saya, kalau nge-DM, gua nggak pernah ikut. Percuma. Dia semua pengawalnya Cuman banyak. tadi sebentar ini sebelum ditutup, cuman ada kasihannya juga kemarin waktu acara buka bersama waktu puasa kan ya. Iya. Dia kan orang-orang pada buka puasa, dia ngamela terus. Saya bawa ke Iya bang, benar ya. Kasihan. Isra. Jadi istilahnya nggak ada yang merhatiin. Seharusnya sih panitia pelaksana bukber itu nyiapin buat kameramen. Kan kalau kameramen nggak bisa sama-sama kan, kalau misalkan kita sama-sama makan, momennya nggak ada. Aslinya kayak Momen lagi timelapse. makan bersama. Kan dia harus gerak terus bang. Iya. Semacam kayak nerbangin drone tuh kan. Sebenarnya kalau dibikin behind the skin, terus Kasihan. ngamerain dia paling Dia ribet. tersiksa. Waktu Ini orang-orang nganterin yang- Husnu yang ke tersiksa. pesantren, dia mah, wah udah nyelap gini bang ya. Iya, kayak waktu kita makan-makan bakso. Nah, orang-orang lagi pada makan bakso, kameramen dilihat. Padahal dia perutnya saya tahu dia lapar. Pas maghrib, tahu nggak bang yang buka bersama? Iya. Allahu Akbar dia ngesut. Air minum yang lain udah habis piring, cemilan. Dia kan kalau nggak di kamera itu kan istilahnya Emang momennya nggak ada lagi gitu. Tapi makasih buat dedikasinya Bang Wal. Nah itulah Ya. kameramen tersisih. totalitas, tapi dia totalitas. Singkai ketanya ke saya yang, war mudah-mudahan ikhlas ya. Iya. Elah, gitu. Karena apa? Keikhlasan dulu lah bang. Gitu. Cuman dia kalau saya percaya sama dia dibarengi sama hobi juga kan, hobi kamera gitu. Saya emang dari dulu sih gitu hobi ke kamera, fotografer, video gitu. Tapi Meskipun nggak basic ada pendidikan formal. nggak ada saya langsung. Tapi bang gitu, jadi Bang War bagus punya motivasi diri, jadi nggak serta-merta yang sekarang kameramen yang handal itu lulusan ini enggak. Jadi banyak juga yang sukses yang otodidak bang ya. Iya. Iya. Kalau saya sih asal mau pasti bisa gitu. Insya Allah mudah-mudahan lah gitu aja, semakin berkembang, Ya, kita amin. berkarya lanjut. Oke lah, karena emang cuaca juga udah mendung, sore banget ini. Kita nggak aja ngesut sore, soalnya kalau siang Panas ya. panas. Lagi mungkin dekat musim kemarau. Jadi gitu aja lah dari kita mah. Saya yang closing juga ini. Makasih Bang Sandra udah ngizinin. Ya, oke. Mudah-mudahan. Tenang aja. Pak besok jangan lu lagi ya. Tapi Nah, kan saya nggak ada pikiran gitu. Kita justru harus tetap belajar gitu, belajar lah, tetap berkarya. Bareng-bareng lah bersama gitu. Ya udah, makasih buat Bang Sanda, Bang War ya. Iya, iya. Buat yang nggak kesebutin juga, Bang Wildan, Bang Ari, semua, Bang Peri, Bang Budi, Bang Dadan, teman-teman Sting Al Brother. Siapa itu Sting Al Brother? Nanti kita kuak lagi. Iya. Sekarang saya mau closing dulu. Oke, makasih ya. Yang udah buat nonton, yang udah subscribe, udah nyupport kita. Pokoknya makasih banget. Mau dibilang abal-abal, mau dibilang apa, yang penting kita niatnya bikinnya baik, hasilnya baik, responnya baik. Ya, gitu. positif. lah. Oke, makasih ya karena udah sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Nata, Bang Sanda, Bang War. Izin pamit. Ya.